Oke, terima kasih Mbak Nania. Oke, eh, malam ini di Hard Talk ke-34 ya, sobat semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf ya. Jadi ini terjadi perubahan. Sebenarnya eh, malam ini tuh ada narasumber. Apa kebetulan narasumbernya lagi berhalangan. Jadi kita sedikit merubah susunan jadwal. Jadi saya sempat bingung, wah malam ini siapa yang gantiin ya? Karena mendadak sekali biasanya saya selalu mengingatkan narasumber kalau eh, belum bisa hadir diharuskan Hamin satu ya, Hamin satu sebelum kegiatan. Nah jadi eh, malam ini saya bingung mau bahas apa. Akhirnya oh ya udah saya bahas dari sisi bagaimana sih biasanya kalau beberapa dari yang kita tahu kalau dari apa di industri itu dari novel ke komik ya. Nah ini apa saya coba dari komik ke novel kayak gitu ya. Ini jadi saya yang berbagi sharing apa yang sedang saya kerjakan eh, apa dari sebelumnya dan sebenarnya ini kayak project pribadi yang mau saya apa lanjutkan kayak gitu. Oke, sebelum kita mulai eh, kelas kita malam ini, seperti biasa kita screenshot bareng. Boleh, sobat-sobat hidupin kameranya terlebih dahulu. Kita screenshot bareng. Oke, wah ada adik kecil. Halo. Oke, sobat-sobat yang lain mau open cam? Oke, Mas Dila mau open cam Mas Dila. Wah ini ada Mas Dila, ada Pak Januar. Halo Pak Januar, sehat-sehat. Ada Mas Wildan. Oke, kalau belum ada lagi, kita ambil dulu ya. Oke, kita ambil satu, dua, tiga. Oke, saya cek dulu ya. Sebentar, seperti biasa. Oke, cek dulu. Oke, satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Mbak Andin, Mas Bambi, sama Mas Ibrahim. Oke, nah nanti seperti biasa ini sebenarnya kita ngobrol santai aja ya karena saya nggak nyiapin materi yang apa jadi materinya juga dadakan. Eh, jadi ini kita sharing aja. Jadi kalau seandainya nanti eh, ada eh, pertanyaan atau ada tanggapan bisa open mic atau ini ya via chat kita seperti biasa. Oke, sebentar saya record dulu. Bentar, sorry, pantas belum bisa. Oke, saya record dulu. Recording in progress. Oke, oke sobat semuanya, di sini share screen dulu sebentar. Saya share screen. Oke, udah tampil ya sobat semuanya. Oke, nah di sini ini ya apa saya buat temanya karena kita buru-buru, jadi dari sini perjalanan dari komik ke novel ya. Nah kebetulan saya itu lagi apa mengembangkan satu project pribadi ya. Jadi ini emang awal mulanya ceritanya ketika saya pertama kali kepikiran aja sih waktu itu saya masih apa menekuni di komik ya, walaupun sekarang masih menekuni di komik juga. Nah jadi pada waktu itu ini ya kepikiran bahwa ini ada satu cerita
sebenarnya yang dulu pernah saya buat, waktu saya iseng ya, waktu masih zaman sekolah di SMK dulu, iseng-iseng, eee, membuat sebuah karakter kayak gitu kan. Karena sebenarnya, ya kita di masa-masa SMA gitu kan, SMK gitu, SMA, SMK gitu, jadi kayak kita ngerasa bahwa, kita mulai suka sama, lawan jenis, kita, senang-senang, kayak kita have fun kayak gitu ya. Jadi, sekolah itu, kalau menurut saya jadi pada zaman itu tuh jadi kayak lebih banyak, ini ya, apa, seru-seruannya ya daripada, apa, nggak kalau di saya dulu nggak terlalu stuck banget kalau buat ini ya, buat belajar dan lain-lain kayak itu. Jadi, semuanya di bawah have fun dan lain-lain. Nah, akhirnya, lambat laun itu saya buat, sebuah, coret-coret ya pada saat itu dan akhirnya, itu dikerjakan sampai sampai sekarang kayak gitu ya. Nah, jadi, ini dari, ya kita bisa nyebutnya ini ya, eee, ketika saya masuk di industri, animasi dan komik, baru tahu bahwa ternyata ini namanya IP gitu ya. Jadi, eee, pada saat itu ya coba dikembangkan 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 dan, akhirnya ini. Nah nanti ini, kalau misalnya mau, sobat-sobat download materinya itu bisa di, apa, Bitly, eee, slash komik, eee, 2 novel. Jadi nanti, apa, saya taruh di Bitly itu jadi, teman-teman sobat-sobat bisa download ya gitu. Nah terus juga nanti, buat yang udah hadir ini bisa download stikernya gratis di, Traktir ID, nanti saya bukain aksesnya gitu. Oke, nah saya agak kagok nih. Oke, nah di sini, saya cuma bahas, 3 materi aja, itu untold story, jadi kayak, bagaimana cerita ini, IP karakter ini pertama kali di development kayak gitu ya, dirancang. Terus yang kedua ada, perjalanan dia menjadi komiknya dan, ini sekarang saya jadi lagi resolusi, apa, bagaimana mengembangkan ini ke dalam bentuk novel. Oke. Nah, di Untold Untold Story ini seperti yang tadi saya bilang ya, bahwa, waktu pertama kali ngebuat, si Jonas ini ya, jadi, waktu pertama kali itu nama, judulnya bukan, si Jonas ya, jadi cuma, apa, curhatan aja kayak gitu ya. Jadi, belum jelas lah waktu itu. Jadi, waktu itu tuh di tahun 2002 ya. Nah, di 2002 itu, ibaratnya kayak, apa, the first time ini ya, the first time, mulai suka lah sama seseorang dan lain-lain. Nah, waktu itu ya bisa dibilang, first love lah kayak gitu. Nah, jadi kayak, apa, pada waktu itu ya udah bikin bikin cerita, bikin bikin apa. Nah, waktu itu konsep, karakternya, masih randomize kayak gitu ya. Jadi nggak apa, nggak, seperti yang, bentuk chibi sekarang yang ada di, screen ini, tapi atau misalnya yang, apa, sobat-sobat pernah lihat di IG-ku atau pernah terlihat si Jonas itu nggak seperti ini gitu ya. Jadi, apa, awal mulanya itu, berdasarkan dari ide itu aja ya. Nah, terus ketika di zaman SMK itu tuh jadi banyak, ini ya, banyak, cerita juga, jadi bahan bahan cerita yang akhirnya, itu dikembangkan hingga sekarang kayak gitu. Nah jadi, waktu itu kebetulan, aku itu punya teman kayak gitu ya. Jadi, di Jonas ini juga ada karakternya itu 3 orang kayaknya. Nah, aku merepresentasikan bahwa si Jonas itu aku dan, 2 temannya itu adalah sahabat aku kayak gitu. Jadi, di waktu itu tuh ya ada ini ya, ada apa tuh namanya, ada oh ya ini Mbak Dania raise hand, ada yang mau ditanyakan dulu? Oh enggak ya? Oke. Nah jadi kayak, pada waktu itu tuh, di zaman-zaman itu di SMK tempat aku, sekolah dulu, nah di situ tuh ada ini ya, ada sebuah fact kayak gitu. Jadi fact-nya itu adalah, di antara cowok-cowok tuh siapa yang paling banyak bisa, deketin cewek kayak gitu ya. Nah kebetulan kan, apa, ada, sebagian tuh yang susah dapetin cewek, ada ini. Nah kebetulan karakter Tommy itu memang diciptakan adalah seorang playboy. Jadi itu, representasi representasi dari beberapa teman, ini ya, teman dekat aku tuh bahwa, sampai dia,
apa lulus SMK itu dia mecahin rekor sampai mendeketin sekitar 50-an lebih cewek lah di apa di ini ya di lawan jenis lah di SMK itu kayak itu, dan rekornya itu cukup unik ya waktu itu. Jadi kayak rekornya itu pagi jadian, sore udah putus kayak gitu. Jadi apa itu rekor yang apa paling cepat banget dan lain-lain. Nah, jadi di situ apa mulai mulai ini ya mulai banyak untold story yang pada akhirnya itu dirangkum untuk menjadi sebuah sebuah cerita kayak gitu. Nah, terus juga kan apa di situ juga awal mula kenapa karakter ini ya karakter eh, apa pembantunya karakter pembantu utama itu ada namanya Putri kayak gitu. Nah, kenapa namanya Putri? Ini waktu di SMK itu kebetulan yang apa banyak apa kebetulan di SMK itu ada sekitar angkatan aku aja tuh nama Putri itu ada sekitar 6 kayak gitu. Jadi banyak banget yang kayak apa pasaran gitu ya nama Putri kayak gitu. Jadi pada akhirnya ya udahlah apa bikin aja karakternya namanya Putri itu. Nah, jadi ternyata dari situ mulai iseng ngumpulin nama-nama Putri. Setiap nama Putri yang ketemu sama aku tuh apa dicatat kayak gitu ya. Nah, sampai sekarang itu apa ya aku masih tetap sering catat ya ketika ketemu namanya Putri lagi, namanya Putri lagi. Jadi totali yang tercatat itu orang yang sudah ketemu Putri sama aku tuh sekitar 200 orang kayak gitu. Jadi ketemu orang namanya Putri itu di Indonesia ini udah namanya 200 orang. Jadi apa baik yang dekat atau yang cuma satu kali lewat ketemu dan segala macam kayak gitu. Jadi apa makanya kayak dibuat namanya Putri gitu. Jadi lebih lebih apa lebih ini aja kayak gitu. Nah, jadi pada pada waktu itu ini apa ya beberapa cerita ini tuh kayak curhatan dari beberapa teman kayak gitu. Nah, terus juga kan pada zaman itu ini ya apa internet kan masih terbatas ya pada tahun 2002 itu. Terus juga kalau mau ke apa ke buka internet kan ke warnet kayak gitu. Nah, pada saat itu tuh masih zaman namanya MRC kayak gitu ya. Jadi kayak kumpul sama bareng teman-teman janjian kayak gitu ya. Jadi kayak nah si Jonas itu berawal dari ngobrol-ngobrol di MRC ya, chat. Jadi kayak kalau pada zaman itu ada yang tahu MRC kan itu jadi kayak tempat chat kayak gitu ya. Nah, terus juga kan pada zaman itu masih masih belum ada Facebook ya kalau nggak salah. Pada waktu itu masih ada Friendster kayak itu. Nah, tapi di beberapa apa forum-forum di internet tuh ada. Nah, kebetulan tuh waktu itu ada itu ya ada Kaskus kayak gitu. Nah, di Kaskus itu ketemu beberapa teman-teman yang memang akhirnya ngebahas tentang apa pasangan ya, atau apalah ya, pokoknya kehidupan kalau nggak punya pasangan itu seperti apa kayak gitu. Nah, itu akhirnya jadi bahasan di apa kumpul-kumpul komunitas secara online kayak gitu. Nah, termasuk juga apa di beberapa website-website ini ya komunitas online kayak komik atau apa. Nah, pasti ada juga yang bahas-bahasan di situ. Nah, terus juga eh, pada saat itu tuh masih belum terancang banget apa cerita curhatan si Jonas ini kayak gitu ya. Jadi masih belum tahu karakternya seperti apa kayak gitu ya. Tapi beberapa karakter tuh udah mulai terpikirkan kayak gitu ya. Jadi awal mulanya tuh kayak apa si Jonas ini tuh namanya karakter awalnya tuh bukan Johnny tapi Ray kayak gitu ya. Nah, cuman kayak berasa kayak wah kayak terlalu orang luar banget atau apa kayak itu. Nah, akhirnya apa diubah itu. Jadi eh, ketika di apa ubah itu masih ini ya masih apa masih jauh sebelum apa sebelum sebelum ini. Nah, cuman apa mulai terpikirkan itu namanya itu berubah tuh ketika mulai mau fokus ya waktu itu udah lulus SMK masuk apa kuliah kayak gitu ya. Itu mulai namanya itu berubah jadi Joni. Nah, kenapa berubah jadi Joni? Karena waktu itu nonton film ini Janji Joni kayak gitu ya. Jadi kayak berasa oh, keren juga ya namanya Joni kayak gitu ya. Nah, ketika namanya Joni itu eh,
oh ya kenapa nggak judulnya ini aja ya, Jonas aja kayak gitu. Kenapa apa awalnya itu kayak Johnny Ganas kayak gitu ya. Cuman ketika waktu itu tuh jadi oh keren juga ya kalau disingkat Jonas kayak itu. Jadi ada kayak unsur luarnya tapi sebenarnya itu singkatan dari Johnny Ganas. Nah, awal mula apa namanya dibuat si Johnny itu ketika abis nonton film yang Janji Johnny itu gitu ya. Nah, terus dari situ kan apa ya akhirnya kan sebenarnya ini baru baru sekitar ini ya ketika ketemu beberapa mentor itu ngajarin tentang bagaimana penulisan kayak gitu ya. Nah di apa di situ tuh beberapa mentor itu ngasih tahu ya salah satunya itu kan apa ada nanti tuh aku cerita aku ketemu beberapa penulis ya beberapa penulis itu. Nah, salah satunya itu kan kalau di animasi itu waktu itu ketemu sama ini ya, sama Pak Chandra, tapi Pak Chandra juga nanti cukup lama kayak gitu. Nah, tapi beberapa kali ketemu dengan beberapa teman-teman yang memang satu angkatan di komik ya waktu itu. Jadi kayak ngobrol sama si apa Nisa, ngobrol sama si apa ngobrol sama si Alfi, ngobrol sama si Sweta, ngobrol sama si ya beberapa teman-teman lah ya di komik ya. Kemarin juga apa lebih banyak ngobrolnya itu ya tentang teknikal lah ketika memang mau di perencanaan komik kayak gitu ya. Nah, tapi itu di medio-medio 2010-an waktu itu. Nah, jadi ketika apa eh, waktu dari kuliah itu sebenarnya masih masih belum juga kepikiran ya mau dibikin komik atau apa ya. Jadi cuma bikin tulisan-tulisan aja kayak gitu ya. Jadi kayak kumpulan-kumpulan cerita kayak gitu. Nah, baru tahu tuh sekarang oh ternyata itu dijadiin satu namanya idea. Jadi ketika idea itu ditambah problem dan kita berpikir ya akhirnya kita mendapat sebuah solving dan resolving kayak gitu. Nah, jadi apa pemecahan masalahnya itu jadi kayak oh ini jadi bisa jadi sumber pemecahan masalah dan juga bisa jadi resolving buat orang lain kayak gitu ya. Nah, pada zaman itu juga ini ya apa di Palembang tuh identikal dengan pop culture ya dari Jepangan kayak gitu ya. Jadi itu semakin banyak menambah apa perbendaharaan apa cerita bahan cerita ya pada waktu itu. Nah, baru tuh ketika tahun 2000 apa 9 aku ketemu salah satu teman kayak itu namanya apa namanya si Coki lah. Aku panggilnya dia Coki. Jadi ketemu sama dia dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol tuh soal apa si Jonas ini. Nah, waktu itu udah mulai ada Facebook tuh, udah mulai Facebook kita coba-coba posting-posting kayak gitu ya, posting-posting bikin kayak update kayak gitu ya, update update status atau apa. Tapi kita pakai waktu itu pakai fanpage ya, pakai fanpage. eh, terus kita udah mulai nentuin judulnya itu karena awalnya tadi curhatan gitu kan, akhirnya ditambahin curhatan si Jonas kayak gitu. Nah di situ penafsirannya jadi beda. Yang awalnya si Joni ngenes itu berubah jadi Jomblo ngenes pada saat itu. Nah ternyata fanpage itu jadi tempat curhat kayak gitu. Bahkan ada orang curhat dia gagal nikah atau apa. Ya, kita jadi kayak berdua ketawa-tawa aja ya ketika membuat gitu. Nah, akhirnya pada tahun 2010 itu 2009 lah lebih tepatnya itu udah mulai merancang karakter-karakternya. Nah, waktu itu karakter si Johnny-nya juga udah kurang lebih sih model rambutnya seperti ini kayak gitu ya. Apa model rambutnya udah mulai tergambarkan gitu tapi belum sampai yang apa dibilang bagus-bagus banget juga enggak gitu karena waktu itu juga masih belajar drawing kayak gitu ya sampai detik ini juga masih belajar drawing ya tapi ya masih gambar-gambar yang bisa dibilang belum belum bisa sampai buat kalau misalnya dimengerti orang kayak gitu ya. Nah, jadi cuma buat konten-konten di Facebook Facebook aja terus juga beberapa curhatan-curhatan itu akhirnya kita tambah-tambahin di beberapa cerita kita kayak gitu. Nah, jadi karena punya teman akhirnya kita mencoba mencoba itu ya mencoba apa eh, bareng kayak gitu ya untuk mengembangkan mengembangkan apa ide-ide curhatan si Jonas ini kayak gitu ya. Nah,
Terus akhirnya ngobrol juga sama teman-teman yang lain kayak gitu yang dari industri komik dan segala macam ya tadi kayak Mas Beng, kayak Faza dan lain-lain. Nah pada pada tahun 2013 itu tuh awal-awal tahun tuh jadi kayak dapat reward tiba-tiba gitu loh. Jadi akhirnya ada salah satu publisher yang waktu itu namanya Pink, dia publisher di Jogja. Waktu itu dia bukan publisher komik, tapi publisher ini ya, publisher apa tuh namanya, publisher novel kayak gitu ya. Nah, jadi pada waktu itu bilang, wah ini kita nggak bisa bikin novel kayak gitu, kita bisa bisa cobain bikin komik mungkin bisa kayak gitu kan. Nah, akhirnya pada waktu itu tuh teman-teman di komik juga rame ya. Nah, apa di komik kan ada koloni M dan C ya, M dan C itu kayak itu terus Alex juga udah mulai open, terus ada Mizan dan segala macam. Mizan kan lewat Bentang Pustaka ya waktu itu. Nah jadi ada juga media kita dan beberapa lain-lainnya. Nah pada waktu itu tuh apa teman-teman tuh ngajakin masukin aja di koloni atau apa. Nah itu ngobrol sama Mas Gupta kayak gitu kan ya. Ini fact juga sih dan dari fact itu tuh jadi penambah motivasi ya. Jadi beberapa kali ngobrol sama Mas Gupta kan kebetulan Mas Gupta itu kan editor ya di eh, M dan C ya di koloni. Nah itu dia bilang terus terang katanya, di katanya mohon maaf nih gambarmu masih belum katanya masih belum bisa lah kata dia untuk di koloni karena stylenya beda kayak gitu kan. Oh gitu ya kata kayak gitu. Nah jadi waktu itu mentah-mentah bawa bawa ini ya. Jadi karakternya si Jonas tuh masih kayak yang di cover ini ya masih mentah banget kayak gitu kan. Jadi eh, ya perbaikin dulu deh atau ajakin teman-teman yang jadi ilustrator kayak gitu kalau pengen nerbitin kayak gitu. Nah apa apa sama juga ketika waktu itu ketemu Mbak Maul ya kalau nggak salah. Aku manggilnya Mbak Maul. Kalau nggak salah dia itu di Bentang Pustaka waktu itu. Nah dia juga dia malah nggak terlalu tertarik dengan si Jonas. Dia malah apa nawarin kamu punya comic action gak? Kata dia gitu kan. Oh ada. Maka kasih lihat comic action malah dia tertarik yang comic action itu daripada si Jonas itu. Kenapa pada waktu itu nggak terlalu hype banget buat ngerjain komik yang action kayak gitu ya. Jadi akhirnya eh, enggak aku mau fokus di apa curhatan si Yunus aja dulu kayak gitu kan karena apa udah kompleks secara cerita kayak gitu ya udah banyak banget ceritanya kalau yang action itu enggak masih belum banyak untuk ini. Nah akhirnya perdana di publish di Pink itu sempat kaget juga ya sampai akhirnya muncul di Goodreads kayak oh buku buku pertama kali muncul di Goodreads itu kan eh, kerasa banget ya waktu itu jadi kayak ini banget. Nah, kaget juga waktu itu nggak nanya persis ya, tapi katanya dicetak 1.000 eksemplar kayak gitu bahkan lebih kayak gitu ya. Wah, itu bikin bikin tambah gila banyak banget. Nah, akhirnya kan apa ya komik curhatan si Jonas ini di apa di ini juga ya didistribusiin ke apa Gramedia jadi dijual di Gramedia kayak gitu ya alhamdulillah kayak itu jadi apa bersyukur banget ya itu jadi titik awal si curhatan si Jonas. Nah akhirnya makin ramai tuh fanpage-nya si Jonas di Facebook kan. Nah waktu itu sempat sama editornya tuh bilang bahwa curhatan si Jonas itu bukan jomblo ngenes tapi Joni ngenes gak usah katanya bikin jomblo aja kayak gitu. Nah pada waktu itu kan lagi booming juga ya apa Mas Raditya Dika bikin novel yang berkaitan dengan jomblo kayak gitu kan. Jadi kayak nggak apa-apa lah ini apa eh, apa Radit ada novelnya kayak gitu. Ini versi komiknya kayak gitu ya. Walaupun dari sisi cerita dan lain-lain pasti lebih bagus lah punya Mas Radit kayak gitu kan. Jadi apa ya udah cobain dulu aja kata itu gitu. Nah akhirnya dicobain kayak gitu kan dan alhamdulillah gitu kan ketika itu si Jonas ini. Nah karena waktu itu masih benar-benar buta banget gitu kan soal yang namanya IP karakter dan tentang hak cipta, hak siar kayak gitu ya dan lain-lain ya, hak cetak dan lain-lain. Nah, eh, si Jonas ini nggak bisa diapa-apain kayak gitu. Jadi kontraknya itu sampai 2016 waktu itu. Jadi si Jonas ini nggak bisa diapa-apain kayak gitu kan. Jadi kayak apa cuman bisa di ping itu aja. Jadi kita pun nggak boleh membuat
komik lain atau nerbitin di tempat lain kayak gitu ya dari kontrak yang dibaca itu. Jadi kayak ya kayak gitu ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain dari karakter si Jonas ini kayak gitu kan. Nah akhirnya tuh di masa-masa vakum-vakum itu ini apa eh, ya aku lebih fokus juga ya 2013 itu mulai belajar animasi juga gitu kan. Jadi akhirnya sempat break sama si Coki ini kayak gitu ya. Jadi sama si Coki ini sempat break karena ya itulah karena kesalahan kita berdua nggak terlalu perhatiin ya karena terlalu habit effort senang banget kita pertama kali dikontrak sama publisher itu kita sampai sempat lupa kayak gitu. Nah, terus juga yang amat menyesalkannya itu adalah ketika ini apa waktu itu ketemu sama Mas Beng gitu kan. Mas Beng itu bilang eh, ada waktu nggak ketemu ketemu sama Mbak, aku lupa namanya kalau nggak salah Mbak Ratna ya, senior Mbak Retno. Nah, Mbak Retno itu senior editor di ini LX Media waktu itu. Nah akhirnya waktu itu eh, aku sama si eh, aduh lupa ya namanya, bentar aku inget-inget dulu namanya itu eh, si Suryo yang bikin komik Tawur, si C Suryo Laksono pada waktu itu bilang apa dibilang sama Mas Beng, suruh lu temenin Hadi ketemu Mbak Retno kayak gitu. Nah kebetulan Mbak Retno ini punya program pengen pengen ini ya pengen ke Palembang waktu itu pengen roadshow kayak gitu kan ada apa Alex roadshow di Palembang gitu. Nah jadi dia minta tolong waktu itu kan kamu asli Palembang bantuin kita dong katanya. Jadi pas ngobrol sama Suryo sama si apa eh, sama Mbak Retno itu si kita berdua Suryo sama aku tuh ditawarin sama si apa Mbak Retno kayak gitu mau gabung nggak di Alex kayak gitu. Oh ini kan kesempatan banget ya maksudnya apa waktu itu eh, apa ya waktu ketemu Mas Gupta kan si Jonas belum layak kayak gitu. Nah tiba-tiba ketemu Mbak Retno itu akhirnya bilang Mbak kalau karakter si Jonas aku remake dengan gambar yang lebih fresh gitu oke nggak gitu. Ah boleh tuh kayak gitu. Nah, tapi ya itu tadi karena itu terjadi di tahun-tahun kalau nggak salah 2014 atau 2015 ya. Nah, kontraknya si Jonas tuh masih di publisher itu dan itu nggak bisa kayak gitu untuk apa di itu. Jadi akhirnya hilang lah ya kesempatan itu karena em, ya apa pada waktu itu Mbak Retno nggak mau komik action kayak gitu. Dia maunya komik yang ringan-ringan, komik remaja kayak gitu, penlit dan segala macam kayak gitu kan. Nah, akhirnya wah sayang banget kayak gitu. Jadi pada waktu itu ya terhambat lah dengan apa curhatan si Jonas ini ketika apa ngebuat ngebuat komiknya itu kayak itu kan. Nah, terus pada akhirnya setelah berakhir masa masa ininya di apa di Pink itu gitu kan. Nah, akhirnya kita bisa dapetin lagi nih apa si curhatan si Jonas jadi milik kita kayak gitu kan. Jadi di situ eh, akhirnya aku kepikiran waktu itu rame juga apa kayak waktu itu Nisa bikin ini ya kalau nggak salah pertama kali itu dia bikin My Pre-Wedding ya kalau nggak salah. Nah apa dia bilang Bang masukin aja Bang di itu katanya di apa di apa di ya halo Mas Doni kalau ada yang mau ditanyain boleh open mic aja langsung atau eh, ini ya chat kayak gitu. Nah, eh, di apa ketika sama Nisa itu kan kebetulan Nisa Nisa itu kan dia udah itu ya ikut ikut kompetisi kayak gitu kan. Nah, kebetulan ada juga teman satu komunitasku di Palembang itu si Koni ya dia bikin juga kayak gitu ya WR Farmasi waktu itu kan. Nah, wah, waktu itu nggak berani gitu kan. Ah, nggak berani ah kayak gitu kan. Akhirnya nyoba-nyobain lah 2016 itu di webtoon Canvas kayak gitu kan di webtoon Canvas dan ya merasa appreciate banget yang waktu itu sampai apa se itu yang viewersnya itu sampai 190-an ribu gitu kan sampai nah terus juga pernah ratingnya itu waktu itu pas lagi heboh ya apa ratingnya juga pas waktu 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 itu tuh sempat menembus di 9 kayak gitu kan jadi nah cuman waktu itu aku ngajakin lagi sama si Coki kan sebagai bantuin buat nulis cuman dia
pada waktu itu kita buat nulis bareng-bareng lagi, dia nggak mau katanya, aku malas katanya kayak gitu kan. Akhirnya ini aku kerjain sendiri, terus dibantu sama waktu itu aku ini juga ya, lagi sempat bantuin ngajar di salah satu SMK. Nah kebetulan nemu nemu apa bertemu lah, bukan nemu ya, bertemu dengan salah satu yang aku anggap murid hebat banget kayak gitu ya. Akhirnya dia bantuin untuk coloring kayak gitu ya, untuk bantuin bikin latar segala macam. Nah itu akhirnya kita bikin tuh. Nah pas di itu kita mentok di episode 16 pada waktu itu. Kenapa? Karena pada waktu itu aku mengalami kevakuman. Jadi kebetulan waktu itu ada project di animasi. Nah waktu itu kalau nggak salah eh, pas pas 2016 itu eh, 2017 ya, kalau nggak salah 2017 itu ada project komik, tapi sebelumnya itu ada ini aku iseng-iseng ikut ini ya, ikut apa tuh namanya, kelas penulisan film sama kelas kelas eh, ini penyutradaraan film. Nah sama satu lagi aku ikut kelas ini animasi waktu itu di Cimahi. Nah, itu waktu itu ketemu sama Mas Bambi waktu itu. Nah, di situ vakum tuh untuk ngerjain episodenya itu kan, ngerjain episodenya itu vakum. Nah, terus juga abis dari workshop di Cimahi itu langsung ngerjain animasi waktu itu di studio Alfi waktu itu. Karena memang waktu itu sambil kerja di Kampung Mostar kan waktu itu. Nah, jadi eh, apa eh, si Jonas nggak kepegang lagi pada waktu itu. Nah, tapi sebelum aku ikut workshop itu, nah kebetulan aku sempat pulang ke Palembang itu karena ada ini eh, Mbak Asmana dia tuh datang ke Palembang kayak gitu kan. Nah, Mbak Asmana dia itu kan ke Palembang. Nah, sempet lah waktu itu pengen belajar nih kayak gitu kan, jadi sebelum ikut yang kelas animasi itu pulang dulu ke Palembang, pulang dulu ke Palembang, terus ini kan ketemulah sama Mbak Asmana dia itu kayak gitu kan. Dia datang salah satu kampus, akhirnya memberanikan diri, akhirnya bisa ketemu di backstage bareng dia. Oh banyak banget tuh insight insight dari Mbak Asmana dia kayak gitu kan. Nah sampai akhirnya dibilang kenapa nggak kamu cobain aja ke nulis novel gitu kan. Wah gitu, berat nggak Mbak ya nulis novel, katanya enggak, katanya kayak gitu kan. Nah akhirnya dapat dapat beberapa tips juga kayak gitu kan. Nah jadi nah di kelas penulisan film eh, apa akhirnya aku tuh dapat dapat insight apa ilmu kepenulisan tuh dari komik, dari animasi dengan ini ya Mas Sandra, kalau dari komik dari Mas Beng kayak gitu ya, untuk bikin nulis cerita komik. Nah, terus juga dapat penulisan cerita itu dari banyak banget. Salah satunya ada dari Pak Jujur Prananto. Nah, itu dia kan penulis yang AADC kayak gitu kan, waktu itu diajarin sama dia. Terus juga ada Mbak Rina Damayanti dan lain-lain, dan teman-teman yang lain kayak gitu. Nah, terus juga istrinya Mas Beng itu juga sering beberapa kali kan ikut eventnya perfilman, jadi akhirnya dapat beberapa kali. Nah jadi, nah ketika nulis itu sendiri akhirnya dapat dari Mbak Asmana dia di novel ya, nulis novel itu dari Mbak Asmana dia, walaupun waktu itu ketemunya sangat singkat sekali, tapi insight-nya banyak banget kayak gitu ya. Nah, kebetulan pas diskusi itu sempat ngerekam dan akhirnya wah itu insight banget. Nah jadi sebenarnya waktu itu udah mulai kepikiran apa apa ke novel aja ya, apa karena nah ternyata habis dari situ tuh mulai tuh karena fokusnya terbagi ke animasi juga, ya udah akhirnya sembari itu nyicil-nyicil. Nah ternyata menulis novel itu berat kayak gitu, menulis novel itu sangat-sangat berat kayak gitu kan. Jadi sempat tertunda kayak gitu ya. Nah terus juga terjadi perubahan karakter. Nah sebenarnya eh, aku tuh mau nunjukin ke sobat-sobat semua juga perbedaan karakternya ya, dari yang di Pink sampai dengan yang di webtoon kayak gitu. Nah tapi yang di Pink aku malah
belum ketemu dari tadi aku nyariin masih belum ketemu. Nah, jadi konsep artnya kalau yang Webtoon version itu seperti ini konsep artnya kayak gitu. Oke, ini ada versi chat, aku tanya dulu ya. Eh, aku baca dulu di ini. eh Iya, iya Mas B, Mbak Retno Kristi dari itu waktu itu ngobrol-ngobrol karena dia waktu waktu itu apa dia mau workshop di Palembang waktu itu, mau bukan workshop tapi mau roadshow kayak gitu kan, mau roadshow di Palembang, Alex itu mau roadshow di Palembang. Nah dia minta tolong, nah akhirnya terjadi obrolan tadi sama pas ketemu sama Mbak Retno di apa di ini di kantornya Alex itu sama Sri Suryo ngobrol-ngobrol di situ kayak itu. Nah oke, ini ada Masnya. Oh, baru join. Oke, Mas, nggak apa-apa. Ini dari Andin. Familiar rasanya dengar curhat hasil. Ternyata saya pernah lihat di webtoon. Ya, kasih kayak gitu. Nah, ya jadi enggak Mas B. Kita pertama kali bertemu itu sebenarnya jauh sebelum itu. Waktu acara Mas B di mana ya? Yang apa? eh, apa sebenarnya kan ketemu Mas B itu pertama kali itu dikenalin waktu itu di Facebook ya, tapi belum pernah ketemu waktu itu. Tapi udah lama ya 2012 atau 2012 ya. 2012 ya kalau nggak salah waktu itu sama aku dikenalin sama Wuri, dikenalin sama Mbak siapa sih Mbak yang apa sih namanya di ujung nih yang apa suka bareng sama Mas B juga waktu itu. Aku lupa Mbak siapa ya aku lupa namanya itu, tapi kalau lihat mukanya tuh ingat. Nah waktu itu tapi aku lebih akrab di apa bukan lebih akrab sih, lebih sering ngechat di Facebook tuh sama mbak mbak itu, aku lupa namanya apa ya, udah di ujung tuh namanya. Nanti deh kalau inget kayak gitu atau Mas B ingetin kayak gitu. Nah baru ketemu sama Mas B itu pas aku ada sama anak SMK waktu itu, ketemu sama Mas B di, aku lupa di mana, di salah satu lokasi di Jakarta itu tahun 2016 juga ya kalau nggak salah ya, 2016 itu yang sama dia kayak gitu kan. Nah Mas B buka stand di situ dan ada Kampung Monster juga buka stand di situ waktu itu. Aku lupa event apa itu. Eh, Kata Mas Faisal, saya search di webtoon charter. Iya, itu webtoon kanvas, bukan webtoon official ya, kayak gitu. Jadi webtoon ini belum apa si Jonas ini belum sampai ke webtoon official kayak gitu. Nah, jadi konsep artnya itu seperti ini kurang lebih. Nah, sebenarnya waktu itu ada temen nawarin kayak gitu. Gimana nih kalau apa ya apa kita coba ini aja katanya. Kebetulan dia kayak apa di bawah sebuah agensi kayak gitu kan. Nah, pengen bawa si Jonas ini untuk masuk ke webtoon official kayak gitu, tapi aku nggak mau kayak gitu ya, takut kejadian dengan beberapa sebelumnya kayak gitu ya, yang takut apa Jonas nggak bisa diapa-apain kayak gitu kan. Nah apa lebih kayak pengen development sendiri kayak gitu ya, bukan di development sama orang lain kayak gitu ya. Nah akhirnya pada akhirnya nggak dilanjutin kayak gitu ya. Jadi cuma stop di Webtoon Canvas kayak gitu. Nah terus pada akhirnya mulai-mulai belajar. Nah akhirnya apa apa baru bisa baru bisa terselesaikan apa tuh namanya terselesaikan ininya apa eh, rancangan dari novel itu sendiri itu di tahun 2022 kayak gitu kan. Nah baru akhirnya nyobain cetak indie kayak gitu kan, karena nggak berani ya nerbitin novel apa ke nyetak indie apa official publisher, belum berani apply. Akhirnya nyobain nyetak indie dulu, jadi soft release itu di Oktober 2022 kayak gitu kan. Nah ketika di Oktober 2022 apa apa dalam artian ini kayak gitu, dalam artian nyoba-nyobain jadi kayak cuma cetak 10 kayak gitu. Nah kebetulan pada waktu itu iseng open 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 order kayak gitu kan. Nah itu alhamdulillah akhirnya ada yang mau ikut pesan juga dan lain-lain. Nah jadi pada akhirnya itu nyobain. Nah ternyata dari medio 2022 sampai dengan 2024 itu banyak banget apa pengalaman insight-nya yang akhirnya apa bisa membuat lebih lebih lagi. Jadi beberapa kali ngobrol juga sama Mbak Ellen ya, ngobrol juga sama Mbak Ellen. Nah ternyata eh, ya Mbak Ellen bilang katanya, oh nyobain nulis novel katanya gitu.
iya ternyata susah katanya gitu. Nah akhirnya ngobrol ternyata Mbak Ellen juga nemuin kasus penulis novel ternyata bahasanya beda kayak gitu kan. Jadi itu terjadi ketika Mbak Ellen waktu itu terlibat ini ya pembuatan penulisan animasi, tetapi penulis penulis ceritanya itu adalah penulis novel kayak gitu. Jadi bahasa novel itu kan berbeda jauh sekali dengan bahasa visualnya ketika untuk di animasi dan komik atau film kayak gitu. Nah, makanya itu pun aku juga mengalami yang kesulitan ya sampai 3 sampai 5 tahun itu bolak-balik merevisi dan juga banyak insight dari beberapa teman-teman yang memang penulis novel. Nah, itu ternyata penulisannya tuh jauh sangat berbeda kayak gitu kan. Nah, akhirnya aku ngambil jalan tengah bahwa aku pakai gaya bahasa untuk novel ini tuh lebih sederhana, lebih pendekatannya ini. Nah, terus juga ketika dijadiin novel, nah si Jonas ini kan eh, dari awal muncul pertama kali itu ya kayak anak Jakarta itu ya. Kenapa? Karena aku dulunya mainnya di Jakarta gitu kan, sampai ada event cosplay juga di Jakarta. Tapi pengen bawanya tuh di Palembang kayak gitu kan mindsetnya. Jadi nggak nyambung bahasanya tuh pakai bahasa lo gue gitu kan. Tapi terjadi di Palembang. Nah, akhirnya dirubah tuh si Jonas itu jadi kayak anak yang ngerantau di Palembang kayak gitu kan. Nah, akhirnya ngobrol sama beberapa beberapa teman, akhirnya udahlah ganti aja deh bahasanya jangan lo gue jadi lebih sederhana aja. Jadi nah, ketika bahasanya diganti termasuk kata ganti dan lain-lain, nah ini terjadi juga ternyata menambah perkembangan demografi kayak itu. Perkembangan demografinya adalah si Jonas ini awal mulanya itu dibuat untuk target segmented itu di umur-umur ini ya anak kuliahan gitu 20 enggak 18 nih, enggak dari 18 sih. Jadi dari 20 tahun sampai dengan 25 tahun targetnya itu kayak gitu. Ternyata ketika novelnya ini soft release kayak gitu itu anak SMP suka. Jadi setelah beberapa kali diubah, nah itu malah turun jadi anak-anak SMP umur-umur 14-15 tahun kayak gitu. Jadi kayak "Wah, anak sekarang gede-gede banget ya udah bahas suka sama seseorang atau apa." Nah, jadi si Jonas ini nggak pure bahas soal mereka harus pacaran, enggak, tapi lebih kayak soft ini ya, soft relationship aja kayak gitu ya, bahwa oh suka sama orang atau apa. Nah, awalnya sih emang kita buat pacaran atau apa, tapi pada akhirnya dengan perkembangan dan lain-lain itu dibuat soft soft ini aja, soft relationship kayak gitu kan. Nah, jadi lebih sederhana. Tiba-tiba target segmentednya ternyata ada eh, ternyata dari 10 orang yang beli kemarin itu pas soft release itu ternyata apa punya anak kayak gitu. Nah, anaknya baca. Jadi anaknya tuh sampai sekarang eh, ada nggak kelanjutannya lagi, ada nggak kelanjutannya lagi. Nah, itu kan development ya. Ternyata susah juga ya nulis novel, nggak se nggak bisa secepat ketika kita bikin komik atau ini ya ketika kita bikin apa animasi ya mungkin dalam dalam untuk durasi yang short animasi kan mungkin bisa lebih lebih ini ya lebih singkat kayak gitu ya untuk ininya. Tapi ketika nulis novel itu ternyata nggak bisa untuk makan waktu yang cukup lama kayak gitu. Jadi yang untuk episode volume kedua aja tuh masih dalam tahap development ya. Ini udah tahun ketiga kayak gitu. Jadi sambil nyicil-nyicil juga. Jadi belum tahu kapan rilisnya. Nah, baru kepikiran setelah semuanya fix beres yang volume 1 ini, nah itu insya Allah tuh mau dirilis di Agustus 2024. Emang udah kita fixin bahwa setiap rilisnya itu nanti di setiap bulan Agustus kayak gitu. Jadi rilisnya. Nah, harapannya di eh, apa volume kedua tuh juga kalau bisa sih ya cepat alhamdulillah. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya rilisnya di Agustus 2025 kayak gitu kan insya Allah kayak itu. Nah, jadi eh, apa ketika ketika di situ tuh banyak banget nih insight-nya kayak gitu ya. Nanti kita bisa sharing-sharing tentang kepenulisannya, tentang bagaimana perancangan IP-nya kayak gitu ya. Ini berdasarkan dari ketemu dengan beberapa mentor juga kayak gitu. Jadi beberapa ilmu yang didapatkan itu akhirnya bisa bisa di sini bisa diterapkan kayak gitu kan. Nah, terus juga ketika konsep art
novel versionnya itu aku ubah kayak gitu. Jadi udah lebih sedikit dirapiin aja kayak gitu ya. Udah sedikit lebih dirapiin dan sekarang tuh konsepnya seperti ini. Nah ini juga ternyata beberapa itu malah bilang, wah ini kenapa nggak dibikin komik aja kayak gitu. Oh nanti satu-satu kayak gitu. Jadi saat ini pengen mencoba menyelesaikan novelnya itu karena kalau untuk fokus di drawing itu kan butuh waktu ya kayak gitu. Dan aku nggak bisa belum bisa hiring orang karena si Jonas ini kan benar-benar pure pribadi ya, belum belum dimasukin ke dalam project studio atau apa, dan benar-benar pure budget pribadi. Jadi sama kayak waktu webtoon itu ya, aku ngajakin muridku dengan bilang mungkin ini bisa jadi portofolio kamu kalau kamu apply di pekerjaan. Dan alhamdulillah kan dia sempat ini ya, masuk di timnya Mas Deril ya, sebagai eh, latar kayak gitu kan. Jadi eh, apa itu di latar. Nah itu kan aku cuma bisa bilang ini buat portofolio aja, nggak bisa bayar apa apa. Kalaupun bayarnya paling cuma makan atau karena sama Sam, ketika ada beberapa yang bilang oh jadiin komik aja ya, kalau mau di mau di kerjain memang portofolio dan kita win-win solution, boleh-boleh aja. Tapi kalau memang buat hiring kayaknya belum deh kayak itu. Karena eh, apa eh, belum bisa untuk menyiapkan budget seperti itu. Jadi sebenarnya jadi untuk komiknya ya pelan-pelan ketika di developmentnya, karena lebih fokus ke eh, apa ke ini ya, ke novel itu, karena untuk mencari budget juga sih sebenarnya. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Nah jadi kurang lebih kan perjalanannya itu seperti itu ya. Ketika kita merancang sebuah IP ya, kita bisa menyebutnya IP itu nggak bisa membalik telapak tangan kayak gitu ya. Kita butuh butuh eh, melakukan pengulangan-pengulangan ya, melakukan repetisi kayak gitu ya. Kita juga mungkin butuh melakukan percepatan dan butuh peningkatan kayak gitu. Dan kita juga apa eh, harus harus bersabar kayak itu. Nggak bisa semuanya tuh serba instan kayak gitu ya tuh. Cuman eh, apa eh, yang satu hal yang pasti ya, harus dijadikan sesuatu kayak gitu kan. Entah itu mungkin buku anak, atau kalau misalnya target segmennya buat anak-anak, mungkin bisa bikin buku anak dulu yang lebih lebih ini ya, buku cetak dulu. Atau memang mau langsung animasi juga boleh kayak gitu ya, tergantung dari teman-teman. Atau misalnya mau bikin short comic dulu kayak gitu kan, atau komik 4 panel di sosmed dan lain-lain, atau manfaatin webtoon canvas. Nah itu sebenarnya untuk menjaga konsistensi kita, bahwa semangat kita tuh ada buat memperjuangkan IP kita kayak gitu. Nah jadi dalam dalam artian kayak kita nggak bisa mau buru-buru. Nah terus juga ketika development karakter misalnya, nggak bisa kita sembarangan misalnya baru mikir sekarang terus ya udah aku eksekusi. Nggak bisa, kita butuh validasi juga. Kita butuh 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 harus cari tahu ini target buat siapa kayak gitu. Itu kalau seandainya memang kita pengen IP kita berkembang. Tapi kalau misalnya kita hanya berpikir bahwa oh aku kan bikinnya ya dalam tanda kutip ya, kalau aku ini dari sudut pandang aku, bukan bermaksud menyinggung atau apa, tapi dari sudut pandang aku, kalau kita berpikir dengan idealis atau egosentris dari sisi seniman, bahwa oh ini karya aku yang bikin. Nah tapi kita jangan sampai terlupa bahwa kita ada pasar yang harus, yang akan menerima karya kita. Nah ketika kita mau masuk ke dalam pasar itu, ya kita harus menyesuaikan pasarnya itu. Nah kita nggak boleh saklek dengan idealis dan ini kita ya, idealis dan egosentris kita kayak gitu. Jadi ketika banyak permintaan ya boleh beli aja kayak gitu ya ketika itu. Nah sama kayak si Jonas Jonas juga ya, sebenarnya Jonas itu kan munculnya kan di antara habit komik-komik yang targetnya sama waktu itu ya. Waktu itu ada Faza dengan si Juki, terus ada juga Sweta dengan Grey Engine juga kayak gitu kan. Nah jadi aku juga banyak banget dapat insight dari mereka berdua gitu kan. Jadi sering sharing-sharing, akhirnya dapat masukan dan lain-lain kayak gitu. Jadi dalam dalam artian nah itu pun kejadian ketika karakter ada karakter namanya Ayumi kayak gitu. Ayumi itu yang pakai hijab itu, pakai jilbab. Waktu itu ketika
bikin itu iseng aja kayak jilbabnya tuh panjang rumi-rumi. Ternyata apa karakternya si Jingganya si Sweta juga seperti itu ya. Wah, kok sama kayak gitu. Jadi daripada nanti dibilang oh ini ngikutin atau niruin atau apa, akhirnya diubah kayak gitu ya, apa berbagai macamnya. Jadi disesuaikan. Jadi dalam artian kita nggak bisa saklek untuk apa untuk ini kayak gitu. Nah, akhirnya dari cerita si Jonas itu, nah sebenarnya ini representatif semuanya sih, apa dari beberapa orang. Jadi karakternya itu kalau nggak salah ada 7 ya. Karakternya itu ada 7, tapi yang baru dimunculin di perdana ini tuh ada 5 kayak gitu. Nah, jadi kayak kalau si Jonas itu aku merepresentasikan diri aku jadi si Jonas. Nah, ini ada kejadian juga ketika waktu komik yang 2013 keluar waktu itu ya. Jadi waktu itu pas barengan ada event kalau nggak salah itu ini ya popcorn Asia waktu itu. Nah, waktu itu kan banyak tuh ya teman-teman apa buka booth atau apa. Nah, aku ditawarin sama publishernya itu mau buka booth nggak? Aku nggak berani buka booth. Kenapa nggak? Karena aku ngerasa gambarnya jelek banget. Jadi waktu itu kejadiannya kayak gini. Waktu 2013 itu apa ya? Waktu itu editornya bilang gitu, Adi, eh, nanti bikin aja dulu komiknya, nanti kalau ada revisi baru kita perbaikin. Oke. Nah, dia mintanya cepat banget waktu itu. Jadi apa waktu itu sebulan ya. Waktu itu sebulan, akhirnya aku ngerjain storyboardnya sebulan gitu kan. Nah, waktu itu tuh dia dia bilangnya cuma ini kita kerjainnya 1 sampai 3 bulan ya kata dia gitu. Nah, akhirnya aku kerjain 1 bulan itu storyboardnya ya, kerjaan storyboardnya kayak gitu dan segala macam. Nah, kontraknya tuh ada 2. Jadi kontrak pertama, kontrak awal, sama kontrak ketika komik itu siap diedarkan gitu. Nah, tiba-tiba aku disuruh ketika storyboard udah selesai dikirimin kontrak kayak gitu ya. Udah nah apa di kontrak itu udah lebih jelas ya tentang nominal dan lain-lain kayak gitu. Di kontrak pertama udah disebutin, tapi apa eh, yang kontrak kedua lebih jelas kayak gitu. Nah, di kontrak kedua lebih jelas dan lain-lain. Nah, cuman masih ya itu nggak tahu kalau ternyata si Jonas tadi tuh disekolahin dulu di situ. Nah, tiba-tiba nungguin ada revisi gitu, kok ada revisi gitu kan. Akhirnya nanya sama sama editornya gitu, Mas, ini ada revisi nggak ya? Loh, nggak ada Mas, ini udah dicetak. Kaget gitu. Jadi itu storyboard langsung dicetak sama publishernya. Nah, itu sama teman-teman di komik ya, banyak banget tuh teman-teman. Yang termasuk kemarin tuh narasumber kita ya, Mas Widi. Kan teman-teman tuh pada waktu itu ya teman-teman di komik tuh manggil aku tuh si Jonas, baik di komik dan Mas manggil si Jonas nih, si Jonas nih kayak gitu kan. Jadi pada itu mereka bilang, terus ada si Faza juga, ada si Bagus kayak gitu. Dan terus saya bilang, itu beneran gambar lu, kan jelek banget storyboard kayak gitu kan. Serius iya kan, publishernya langsung nyetak aja kayak gitu kan. Jadi pada waktu itu kaget, shock kayak gitu ya. Jadi apa dibilang gambarnya masih belum rapi kayak kalau aku sih bilangnya jelek kayak gitu karena apa karena itu pure bener-bener storyboard ya, karena kan kita ngerjainnya cepat ya. Jadi kayak sketchnya ya sketchnya nggak begitu detail kayak gitu. Jadi masih banyak coret-coret dan lain-lain kayak gitu. Tapi si editornya minta apa balon wordnya itu udah detail kayak gitu, udah jelas, jadi biar bisa menceritakan. Ternyata langsung dicetak sama dia gitu. Wah, udah akhirnya nggak ini. Nah, sebenarnya kayak ketika masuk ke webtoon itu sebenarnya kayak pelampiasan untuk remake kayak itu, bahwa ini loh sebenarnya Jonas tuh ketika final tuh seperti ini. Nah, sampai akhirnya dibawa sampai sekarang, dan ya aku menganggap bahwa si Jonas ini adalah part of diri aku. Nah, si Putri itu kebetulan emang teman dekat aku tuh ada namanya Putri. Nah, terus juga apa akhirnya pakai namanya Putri itu. Nah, terus juga ada namanya Tommy ini. Nah, ini Tommy ini nih dari temanku yang memang playboy playboy banget gitu kan. Nah, apa in the case ceritanya sama persis. Jadi si Tommy ini aku buat di ceritanya nanti menikahnya cukup lama. Jadi si temanku juga nikahnya baru tahun kemarin kayak gitu. Jadi, nah kalau si Yumi ini representasi dari adekku kayak gitu ya, adik kandungku kayak gitu. Jadi yang suka ngocehin, suka nasihatin. Nah, terus juga kalau apa sih eh, ini ya Mia ini si Mia ini yang rambutnya kayak poni bulan itu
ada adik angkatku gitu loh. Jadi nah adik angkatku ini termasuk dia representatif juga di apa sebagai ini sebagai apa ada karakter yang bantuin aku di latar itu apa aku jadiin masukin sifatnya juga di dia gitu. Nah kalau apa si apa Ray ini tuh ini apa ada salah satu temanku yang memang udah nggak ada lagi ya di dunia ini, jadi kayak persembahan buat dia aja gitu. Jadi apa kita bareng-bareng waktu itu sering main sering apa, nah jadi sebenarnya kayak ini emang kisah dari apa in reality terus dijadiin apa fiksi kayak gitu ya. Jadi eh, semuanya tuh digabung dan segala macam kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih sih seperti itu ya untuk perjalanannya. Nah, aku ngutip dari kata-kata Imam Al-Ghazali aja ya. Jadi kayak jangan takut gagal, tapi takutlah untuk tidak mencoba kayak itu. Terus juga ciptakanlah kebaikan di sekitarmu dan kamu akan melihat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Nah, jadi kayak di sini tuh bahwa eh, apa yang kita harus kita lakuin ya lakuin aja dulu. Masalah gagal atau enggak kita kan nggak tahu kayak gitu rasanya apa. Nah, kalau aku pribadi sih menganggap bahwa kegagalan itu adalah sumber pembelajaran sih kayak gitu. Dengan semakin banyaknya gagal kita semakin banyak belajar kayak gitu ya. Nah, kurang lebih sih seperti itu sih buat apa sharing-sharing kita komik ke novel. Jadi kalau seandainya ada apa sobat yang eh, pengen sharing, pengen bertanya atau ya, dan lain-lain kita sama-sama belajar, kita diskusi bareng-bareng. Oke, boleh silakan sobat-sobat. Kurang lebih sih seperti itu. Kayak ada yang mau di ini. Oke, di ini ada ntar saya lihat di chat dulu. Uh, ini dari Imas nih. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Kak Hadi sudah sharing. Oke, terima kasih. Pertanyaannya, oke. Nah, pertanyaan pertama ya, dulu SMK apa Kak Hadi? Aku dulu di SMK 3, SMK Negeri 3 di Palembang jurusan akuntansi. Jadi waktu itu kalau bicara sebenarnya di Palembang itu ada SMSR ya. Jadi kalau sekarang tuh di namanya jadi SMK Negeri 7 gitu. Nah, waktu itu aku mau masuk di SMK situ gitu kan karena memang aku apa suka-suka gambar ya di situ. Tapi ini hal aneh dalam hidup aku waktu waktu itu aku nganggapnya aneh ya. Ternyata itu bapak aku yang ngerjain gitu kan. Jadi pada waktu itu aku nggak pernah daftar di SMK 3, tiba-tiba aku daftar di SMK 3 gitu loh. Nah, kok padahal aku daftarnya tuh di namanya tuh dulu SMSR-nya tuh namanya SMKK 5 gitu kan. Aku kan daftar di situ kok apa nulis gitu kan mau masuk mana gitu kok tiba-tiba jadi SMK 3. Nah, terus tiba-tiba tanteku itu waktu itu dia jabat jadi wakil kepala sekolah ya. Dia bilang kalau kamu nggak mau masuk SMK 3, kamu masuk SMA 1 aja gitu. Nah, SMA 1 itu termasuk sekolah unggulan ya sampai sekarang, dan aku nggak mau sekolah di situ karena tanteku tuh horor banget gitu, kejam banget. Jadi apa dengar-dengar cerita apa beberapa yang apa sekolah di SMA 1 itu dia termasuk guru killer ya. Aku bilang seharian hidupnya aja killer banget ya sama keponakan sendiri gitu. Jadi aku takut akhirnya ya udah kepaksa lah masuk SMK 3. Nah, ternyata masuk SMK 3 itu apa ya bersyukur banget ternyata banyak dapat insight terutama ketika mau mendevelopment si Jonas ini. Nah, ternyata ketemu teman-temanku yang jadi representatif di komisi curhatan si Jonas itu termasuk teman-teman yang nyasar masuk ke SMK 3 gitu karena ngiranya dulu sekolah itu dulunya sekolah perempuan gitu, lebih banyak perempuan. Nah, pada zaman aku dulu eh, dalam kelas itu cowok aja tuh ada waktu kelas 1 cowok aja ada cuma 5 kayak gitu. Nah, naik kelas 2 kelas 3 itu kita barengan ya karena udah masuk jurusan. Karena waktu itu kan kalau kelas satunya masih umum gitu. Jadi kelas ujian untuk dapat jurusan apa gitu. Nah, nggak nyangka aja masuk jurusan akuntansi, dan jurusan akuntansi itu masih dianggap jurusan paling capable kayak gitu ya di situ, yang paling diidam-idamkan. Nah, kita bisa masuk kok, aneh gitu. Kita apa males-malesan kok bisa masuk. Nah, akhirnya apa masuk di kelas 2 dan 3 itu nambah cowoknya jadi 7 kayak gitu ya, nambah nambah kayak gitu. Jadi lebih banyak perempuan. Nah,
Terus yang kedua, kalau sama penulis dulu suka dukanya apa aja, lalu yang paling susah buat diskusi bagian apa, atau akhirnya pakai alternatif lain untuk mencapai naskah yang disetujui bersama. Nah, sebenarnya kayak gini, kalau misalnya Imas bertanya apa dengan penulis itu waktu aku sama Coki itu breaknya itu adalah iya dia banyak pengen ngarahin ceritanya tuh sesuai dengan egonya dia gitu loh. Nah itu yang membuat aku akhirnya break sama dia itu. Jadi ada something yang ketika aku pikirin bahwa ini target segmentednya terlalu dewasa kayak gitu, nggak bisa dimasukin di dalam cerita itu, dia pengen masukin kayak gitu. Nah jadi pada akhirnya terjadi bentrok-bentrokan. Nah jadi cerita si Jonas itu terdapat banyak perbedaan ya, ternyata banyak perbedaan ketika yang 2013 yang di webtoon sama dengan yang di novel ini, dan mungkin nanti di versi komik itu nanti akan sama dari versi novel. Nah, jadi perbedaannya adalah waktu di 2013 itu juga aku belum belajar sepenuhnya tentang tentang ini ya, pengembangan IP karakter dan tentang segmented, cuman dari beberapa mentor bilang kayak itu, akhirnya diskusi, tapi ya itu tadi dia terlalu egosentris. Nah, dia juga nggak mau belum mau belajar dari mentor-mentor yang lain. Jadi ketika ada kegiatan kayak itu ya, ikut kelas dari Pusbang Film itu dia nggak mau ikut kayak itu. Padahal itu kan nambah insight kita ya buat ilmu kan. Padahal ini ada project yang mau kita kembangin loh bareng-bareng kayak gitu. Nah, jadi egonya. Nah, jadi pada waktu itu dia menciptakan alternatif yang seperti Imas bilang kayak gitu. Dan aku nggak suka dengan alternatif yang kayak itu. Jadi cerita kalau mau beres beres kayak gitu, nggak usah pakai alternatif ending dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi kalau memang cerita itu ada karakter harus mati ya udah mati kayak gitu kan. Jadi nggak usah disayang-sayang terus apa. Jadi waktu itu ceritanya jadi kayak mirip sinetron banget kayak gitu ya. Mau di novel kan itu jadi amat sangat susah kayak gitu ya. Nah, akhirnya di novel yang sekarang aku dibantu sama penulis yang di studio kayak gitu. Jadi dia bantuin untuk apa ya, kayak editor aku juga gitu loh. Jadi untuk bantuin bahwa oh nanti ini kayak gini aja, oh ini nanti kayak gini aja. Nah jadi aku lebih banyak ke diskusi. Nah aku cocok sama dia karena dia open, orangnya open, terbuka kayak gitu. Jadi dia nerima. Jadi ketika kita sama penulis itu, baik kita sebagai ilustrator atau penulis itu sifatnya yang open, bukan bukan apa egosentris yang didahulukan kayak gitu kan. Karena ya itu tadi kadang bahasa kita bahasa visual dan dia bahasa literasi kayak gitu. Nah jadi visualnya ketika diliterasikan itu kan amat sangat jauh berbeda kayak gitu. Nah akhirnya aku juga ngambil ngambil novelnya itu nggak ala-ala Mbak Asmana, dia nggak ala-ala Terelie gitu loh, yang detail banget ya secara ininya, secara apa komprehensif novelnya dan kata-katanya, gaya bahasanya. Nah itu aku nggak ambil dari situ kayak gitu. Jadi aku ngambilnya ringan-ringan. Jadi aku ngambilnya kayak jadi patokan aku tuh aku baca Lima Sekawan kayak gitu ya. Karena kan zaman dulu kan novel-novel yang aku baca kan novel-novel yang itu ya. Atau misalnya kalau di Indo itu ada Lupus, ada Olga sepatu roda itu ya. Jadi kayak kayak apa ngambil ceritanya yang ringan-ringan. Nah, akhirnya waktu ngobrol sama Mbak Asmandia itu juga diarahkan kan, karena Mbak Asmandia kan pernah kerja bareng sama Mas almarhum almarhum Mas Hilman kayak gitu kan. Nah, jadi pada waktu itu apa dikasih tahu Hilman tuh bikin ceritanya gini 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 gini. Nah, akhirnya apa pengen lah ketemu sama Mas Hilman tapi belum dapat kesempatan kan, mungkin baru Mas Hilman udah meninggal duluan gitu. Nah terus yang ketiga eh, eh, sekarang kan serba cepat ya Kak. Sedangkan komik prosesnya lama, kecuali yang dedikasi komiknya tinggi sekali atau memang sudah bercuan. Adakah tips-tips untuk berkarya bagi generasi muda ini yang ada di persimpangan jalan? Karena sekarang kebanyakan emang bikin-bikin ilustrasi aja atau bikin-bikin quotes kayak scroll-scroll Instagram. Oke. Nah, sebenarnya kayak gini. Apa ya sama kayak kata Mas Widi kemarin ya sebelumnya, bahwa aku pribadi juga belum bisa sepenuhnya di cover oleh profesi aku sendiri kayak itu sebenarnya. Nah, cuman apa kita itu harus tahu apa kalau mengambil di materi kelas Hartok yang sebelumnya, kalau ngikut yang Mas Dedi Syamsuddin kan bilang bahwa ada jalur sutra, ada sesuatu yang berbeda di antara kita, pada akhirnya kita bisa hype dan segala macam kayak gitu. Nah,
sampai pada akhirnya tuh kemarin aku bahas juga tuh ketika sama Mas Widi, pas Mas Widi aku bilang aku baru ketemu sama apa dia tuh awalnya ilustrator, tiba-tiba eh, aku sering nonton beberapa anime, nah nama dia tuh muncul kayak gitu kan, nah tiba-tiba dia muncul di newsfeed story apa di newsfeed Instagram, akhirnya aku chat-chat nih sama dia gitu kan, akhirnya jadi akrab nih sekarang sama dia. Dia bilang katanya, Kak, aku dulu iseng loh masukin apa eh, apply portofolio ke Kreavi, apa waktu itu Kreavi yang nge-share kayak itu. Apply, nah sekarang dia jadi colorist di apa di ini ya, beberapa ngerjain beberapa anime kayak gitu kan. Nah, jadi maksudnya adalah kita itu kalau memang mau ke komik ya fokus aja di komik kayak gitu ya. Nah, beberapa teman-temanku kan ada yang memang fokus di komik ya, kayak ada yang sekarang sih yang apa yang aku tahu yang fokus di komik kan ada Sweta, ada Alpha, terus ada ini ya, ada Bening kayak gitu ya. Nah, itu kan beberapa itu kan seperti itu. Atau misalnya kalau mau lebih hype lagi kan ada Nisa kayak itu yang memang pure fokus di komik dan lain-lain kayak itu ya. Nah, terus juga atau memang mau jadi ilustratornya aja di situ kan kayak yang aku kenal kan ada si ada Dini Marlina kayak gitu. Nah, atau misalnya apa mau jadi cover-cover artis kayak gitu kan untuk buku atau apa, nah itu bisa juga gitu. Jadi tipsnya itu adalah temen sobat-sobat itu mau kemana, mau sebagai apa kayak gitu kan. Nah, jadi dalam dalam artian tuh kayak apa yang kalian persiapkan gitu. Nah, kalau kalau misalnya aku pribadi kan aku memang saat ini kan lebih fokusnya ke animasi ya buat pekerjaan kayak gitu. Nah, kalau komik ini tuh apa buat persiapan aku nanti kayak aku kalau mau pensiun nanti aku ngapain ya kayak gitu. Nah, jadi aku bilang kayak aku menyiapkan sesuatu untuk di pensiun. Nah, itu aku akan fokus di komik aja ketika udah pensiun. Tapi ketika di di sekarang ini ya aku profesinya adalah animasi kayak gitu. Nah, tapi aku melabeli diri aku hanya di 2D kayak gitu ya. Jadi eh, apa aku hanya mengerjakan 2D, nggak ngambil yang lain. Kalaupun ada ngambil yang lain ya sifatnya seperti ini aja kayak gitu. Jadi kayak studio itu aku buat kayak agensi aja gitu loh. Dalam artian kayak eh, ada job kekurangan SDM ya aku hiring teman-teman kayak gitu. Jadi aku cuma cariin teman-teman tuh job kayak gitu atau apa. Nah, tapi job di komik dan ilustrasi ini tuh amat sangat aku sendiri juga bingung kayak gitu. Maksudnya bingungnya gimana? Kadang nggak harganya yang terlalu tinggi, tapi demandnya itu terlalu rendah kayak gitu. Jadi kayak baru-baru ini tuh aku ngobrol sama baru-baru ini kan banyak banget ya Badan Bahasa itu buka rekrutmen ya untuk ilustrator dan lain-lain kayak gitu. Nah, aku sempat juga ikut dan aku apa ya bagiku itu udah cukup uangnya kayak gitu ya karena eh, ya aku buka-bukan aja di sini. Jadi harganya itu 150.000 per halaman kayak gitu ya. Nah, bagi aku itu worth it banget kayak gitu ya. Apa dan itu udah tinggi sekali. Nah, tapi ketika aku ketemu sama dengan beberapa teman-teman yang terlibat di ilustrator itu kebanyakan wah murah banget Kak kayak gitu. Wah ini banget Kak kayak gitu. Nah, kalau aku sih mikirnya eh, kalau aku cukup kayak gitu kan lumayan kayak gitu. Nah, kenapa? Karena eh, aku berpikirnya bahwa kenapa nggak turunin aja kualitas kamu gitu loh. Kalau misalnya memang harganya itu ketinggian, ya kamu turunin aja kualitasnya kayak gitu dan kamu lebih effort dan cepet kayak gitu. Nah, akhirnya kan aku ngobrol sama istriku istriku bilang kamu bikin gambarnya seperti itu kamu rugi nggak, apa yang dirugiin kayak gitu, toh aku bikin gambarnya seperti ini stylenya terus aku juga ngerjainnya cuma seminggu aku bilang gitu kan. Jadi totally kalau sama storyboard itu aku cuma sekitar 10 hari aku bilang apa yang rugi aku bilang gitu, sedangkan deadline-nya itu eh, apa ya lama kayak gitu loh. Jadi kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi dalam artian yang bikin rugi itu apa kayak gitu. Jadi kalau misalnya itu harganya diturunin aja. Nah, terus juga akhirnya aku coba hiring beberapa teman-teman ya. Kayak aku ada punya project apa buku anak segala macam kayak itu dan budgetnya itu nggak terlalu tinggi. Nah, tiba-tiba mereka udah mulai melabeli harganya segini 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 kayak gitu kan. Dan menurutku itu kayak berat banget ya kayak gitu. Nah, akhirnya aku bilang ya kalau mau kita bagi hasil aja kayak gitu. Jadi pakai
sistem royalti aku bilang gitu kan. Nah, ya ya itu tadi kan mungkin banyak yang berpikir bahwa oh berat nih, oh ini kurang nih kayak gitu. Nah, jadi dalam artian ya itu tadi sih teman-teman harus tahu tipsnya adalah mau cari dapurnya itu dari mana. Nah, tapi kita harus cari dapur juga dari banyak pintu kayak gitu ya. Jadi dalam artian kita kalau cuma dari satu pintu kayaknya agak berat karena persaingan tuh tiap tiap tahun pasti ada kayak gitu. Jangan tiap tahun ya, tapi tiap hari itu pasti ada dan kita juga akan eh, apa ya regenerasi juga oleh beberapa generasi dan kita juga akan mengalami penurunan performa kayak gitu kan dan kita juga akan memasuki usia yang akan bertambah terus dan itu akan menurunkan performa kita dan bisa jadi gambar kita jadi bagus tapi performa kita jadi menurun. Nah, kurang lebih sih seperti itu kayak kalau misalnya tujuannya itu. Nah, aku cuma ingat omongannya Mas Daril ya, sering banget itu ngomongin aku dan sering banget dipakai ya. Ya kalau lu mau kaya, lu jangan jadi animator, katanya gitu. Jadi, oh, kok gitu? Apa jangan jadi animator kayak gitu kan? Nah, maksudnya dalam artinya kalau lu punya uang, jadi animator lu dapet duit, lu jadi komikus dapet duit, apapun di profesi itu lu dapet duit, ya lu cari profesi yang lain juga maksudnya apa lu bikin usaha yang lain juga jangan menggantungkan semuanya di situ karena kita mungkin nggak bisa bertahan di situ gitu. Jadi nggak selamanya bisa bertahan di situ jadi kayak kita banyakin pintu aja dan lain-lain jadi dalam artian kita nggak fokus di satu pintu. Nah, kalau aku pribadi sih sekarang eh, akhirnya pengen pengen di banyak waktu untuk ini aja sih untuk diri sendiri apa jaga kesehatan dan lain-lain kurang lebih sih itu untuk tipsnya ya. Nah, kalau mau bikin quotes di Instagram ya itu yang aku lakuin sekarang kayak gitu. Tapi aku sosmed nggak aku jadiin cuan karena aku berpikir bahwa uang itu nomor dua sih sebenarnya. Nah, terus yang keempat, apakah si Jonas juga sudah didaftarkan di lembaga IP? Saya lupa instansi. Oh, Dirjen HKI. Si Jonas belum didaftarkan secara legalitas kayak gitu. Jadi karena kan aku sifatnya hanya untuk ini ya, untuk apa publish bukan bukan ini ya, nggak sampai kayak apa ya, kayak kalau sobat-sobat tahu kami development Pera kayak gitu atau karakter-karakter yang lain yang memang dipersiapkan untuk ini ya untuk apa tuh namanya untuk memang masuk ke pasar kayak gitu ya. Kalau si Jonas ini kayak apa lebih ke proyek pribadi. Jadi IP jadi sebenarnya kayak gini hak yang legal itu tuh sebenarnya ada dua. Hak cipta itu sebenarnya sobat-sobat boleh bisa dan daftarkan kayak gitu. Tapi sebenarnya ketika saya ngobrol sama salah satu teman di Dirjen HKI, beliau bilang gini katanya, kalau hak cipta itu kamu udah publish di sosmed, artinya kamu udah mendapat pengakuan dari orang banyak, itu udah katanya. Nah, kalau misalnya terjadi masalah dan memang itu mau kamu kasuskan, baru kami nanti bantu katanya. Yang penting kamu posting aja dulu katanya. Sebarkan dulu di masyarakat, kayak itu di halayak ramai itu sebarkan dulu. Nah, jadi dalam artian itu untuk hak cipta. Jadi, tapi kalau misalnya teman-teman pengen mendaftarkan hak ciptanya ya udah nggak apa-apa. Itu untuk legalitas ini ya surat keterangan dan lain-lain. Nah, sebenarnya ada yang lebih penting lagi itu namanya hak merek dan hak paten. Nah, sebenarnya yang didaftarkan itu adalah hak merek dan hak paten. Tapi hak merek dan hak paten itu ada klasifikasinya kayak gitu. Jadi klasifikasinya itu banyak banget. Contoh kayak Pera itu kalau nggak salah aku lupa ya 23 dan 35 ya kalau nggak salah. Jadi Pera itu didaftarkan dua kali klasifikasi kalau nggak salah. Jadi 23 dan 35 kayak itu. Nah, di situ tuh lebih ke merchandise, lebih ke ini kayak itu. Nah, terus ada juga di dalam situ apa seni pertunjukan dan lain-lain. Nah, itu jadi apa kurang lebih sih seperti itu. Nah, contoh kayak Heart itu sendiri studio Heart itu legalitas hak patennya itu 41, cuma satu kelas 41 kelas 41. Nah, kelas 41 itu lebih ke pembuatan jasa, video dan lain-lain dan apa pelatihan dan lain-lain. Nah, lebih ke arah ke situ kayak itu kayak lebih ke pengembangan SDM. Nah, kecuali kalau kita udah punya banyak nih kayak Coca-Cola. Coca-Cola itu dari klasifikasi satu sampai dengan jumlah klasifikasi itu kalau nggak salah 48 ya, aku lupa berapa. Bisa lihat nanti di googling aja Dirjen apa kelas hak merek hak paten nanti muncul dari Dirjen HKI kayak gitu. Nah, jadi apa eh,
ya sebenarnya nggak perlu fanbase, nggak perlu apa sih, langsung daftarin aja nggak apa-apa kayak gitu. Nah cuman kan kalau hak merek, hak paten itu bayar kayak gitu. Nah kalau aku rajin ngikutin Instagramnya Kemenparekraf. Kenapa? Karena Kemenparekraf itu suka apa, open gratis gitu loh. Apa yang mau ngurusin hak merek dan hak paten, aku daftarin langsung di situ. Jadi apa, sering-sering mantengin itu aja Kemenparekraf kayak gitu ya. Jadi dari zaman Bekraf dulu mereka suka bikin-bikin apa, informasi buat buat apa, legalitas dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, jadi kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi kalau sebenarnya apa, nggak perlu fanbase kalau untuk mengurusin hak cipta dan itu. Dan hak merek itu berlaku sampai dengan 10 tahun dan itu bisa diturunkan kalau seandainya kita mengalami terjadi sesuatu. Nah, sebenarnya itu bantuan dari pemerintah biar nggak kejadian kayak unyil kayak gitu kan, kayak Pak Raden itu. Nah, mau diturunkan juga keturunkan ke siapa nggak tahu kayak gitu. Jadi kurang lebih sih seperti itu ya buat Imas. Oke, sama-sama. Kalau ada pertanyaan lagi boleh. Eh, Faisal, dari Mas Faisal, komik saya bawa ke ilustrator, di webtoon saya revisi, kadang jarang terurus juga like menurun. Ya Mas Faisal gini ya Mas Faisal, yang revisi itu sebenarnya ya boleh aja sih kita revisi, tapi Mas Faisal itu kalau aku lihat komiknya tuh belum segmented, dan Mas Faisal itu orangnya tertutup, nggak mau nerima pendapat dari orang lain kayak gitu. Jadi apa, Mas Faisal harus open mind, harus terbuka terhadap orang. Jadi ketika ada orang bilang, oh bagusnya seperti ini, belum tentu yang dia bilang itu jelek atau bercanda buat buat Mas Faisal. Nah, coba Mas Faisal niruin. Saya lihat kemarin Mas Faisal bikin karakter kayak Zuko kayak itu, tapi perempuan kayak gitu. Nah, itu sama persis kayak Zuko. Nah, kalau bisa ya jangan sama persis. Karena apa? Karena itu udah ada legalitasnya. Itu udah Zuko versi Avatar Aang kayak gitu kan. Jadi nggak bisa ditiruin seperti itu. Kalaupun mau bikin luka codet kena api, ya bikinlah luka codet yang berbeda gitu loh. Jangan sama persis kayak gitu ya. Nah, itu yang bisa berbahaya kalau seandainya ya itu tadi nanti berkaitan dengan hak cipta dan hak merek kayak gitu ya. Kalau kalau misalnya like menurun, ya goals tadi Mas Faisal pengen apa gitu, pengen cari cuan kah, pengen cari like kah, pengen cari apalah kayak gitu ya. Kalau misalnya pengen like-nya naik, ya Mas Faisal harus segmented, apa yang lagi viral Mas Faisal angkat, kalau misalnya apa yang lagi ini angkat kayak gitu ya. Misalnya kayak sekarang tuh lagi rame tuh kalau memang mau mengangkat isu-isu, ada apa, influencer parenting kan yang banting anak bayi. Nah, itu bisa aja tuh Mas Faisal angkat kayak gitu. Kita kan lagi rame, rame banget apa, berita-berita itu kayak gitu. Ya sering rajin-rajin lihat berita di Instagram kayak gitu kan, atau di YouTube atau di mana kayak gitu. Kayak gitu ya untuk ininya. Oke, sama, iya akuntansi gitu. Oke, ternyata begitu ya cara lain hak cipta. Bukan cara lain, tapi emang caranya seperti itu. Jadi untuk pengakuan update aja. Jadi misalnya nih kita punya rencana, jangan diceritain ke temen, tapi langsung upload kayak gitu. Kalau misalnya itu komik ya, misalnya mau bikin karakter, jangan ceritain dulu ke temen, nanti dia yang upload kayak gitu. Kalau pas nggak ada event promo, biayanya banyak tuh. Nah, kalau biaya ngurus sendiri itu bayarnya 1.800.000 per kelas kayak gitu. Alurnya ada di Dirjen HKI. Nah, kalau apa, Imas mau murah, Imas datang dulu ke Dinas Koperasi dan UMKM di kotanya. Terus bilang, saya mau jelasin aja saya profesinya ini, saya punya karakter ini, saya mau mendaftarkan hak merek kayak gitu kan, hak merek untuk karakter saya kayak gitu kan. Atau untuk produk saya kayak gitu. Nah, nanti dikasih surat sama si eh, apa, Dinas Koperasi dan UMKM itu. Nah, apa, surat itu apa, Imas bawa ke Dirjen HKI untuk didaftarkan. Nah, nanti biayanya jadi cuma 500.000. Jadi itu untuk bantuan UMKM. Kayak gitu. Nah, tapi syaratnya banyak. Ya, Imas harus bikin NIB, harus bikin kalau misalnya memang bisa bikin ini ya, sekarang kan ada PT perorangan ya, atau misalnya mau bikin CV kayak gitu. Yang penting terdaftar secara Kemenkumham kayak gitu. Nah, itu bisa juga seperti itu. Jadi banyak banget. Ada satu lagi tuh aku lupa ya namanya apa ya. Eh, Selain NIB itu
surat izin usaha ya kalau nggak salah, lupa namanya apa kayak gitu. Jadi eh, nah itu harus terdaftar secara online kayak gitu. Jadi beratnya sih di situ ya kalau mau minta bantuan itu. Nah atau misalnya ikut anggota UMKM kayak gitu ya. Atau misalnya ya itu tadi cara paling eh, iya, NIB itu izin usaha di OSS. Nah, karena apa ilustrasi, komik dan animasi itu udah dianggap izin usaha, apa harus berizin usahanya kayak gitu. Jadi apa kelengkapannya buat itu. Jadi kita masuk di ranah UMKM. Jadi kita masuk di desain jasa kayak gitu ya. Jadi apa kita masuk di bukan ini ya barang ya, bukan di barang, kita di jasa kayak gitu. Nah, tapi ketika misalnya sobat-sobat bikin merchandise, baju atau apa, nah sebenarnya itu masuk di dalam itu sih kayak gitu. Jadi dalam artian seperti itu ya, apa untuk ininya kayak gitu ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Jadi paling pantengin aja sih di eh, apa Instagramnya Kemenparekraf, kalau ada itu lebih enak lagi, datang aja langsung ke standnya kayak gitu. Nanti tinggal bawa berkas-berkas, ditanya aja berkas-berkasnya apa kayak gitu. Nah kalau nggak salah, aduh aku lupa nama ininya. Jadi dia ada Bisma, ada aplikasi namanya Bisma, tapi nggak tahu ya masih pakai Bisma itu atau enggak. Biasanya kalau di Kemenparekraf itu daftarnya lewat Bisma itu. Dan nanti ketika kita datang ke standnya, tinggal nunjukin, nah saya udah daftar di Bisma, nanti diurus sama sama mereka. Jadi tinggal siap-siapin. Jadi yang nanti diurus tuh cuma logo loh kalau merek paten itu. Jadi semuanya include di dalam situ nanti. Kalaupun misalnya ada karakter, ada apa segala macam. Nah kurang lebih sih seperti itu. Nah kalau karakter, kalau nggak salah 250 hak cipta. Kalau hak cipta itu 250 kalau nggak salah ya, kalau nggak berubah dan lain-lain. Nah, kalau apa hak cipta ini baru Imas kumpulin beberapa pose. Nah, beberapa pose itu nanti diserahkan ke Dirjen HKI gitu. Oke, kurang lebih sih seperti itu. Nah, ini Mas Faisal karakter polisi ya, saya nggak tahu itu cowok atau cewek. Saya ngelihatnya kayak cewek kayak gitu ya. Oke, Mas terima kasih banyak sharingnya. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi kah sobat-sobat yang mau sharing-sharing, mau bertanya atau eh, kita atau berbagi pengalaman juga? Nah, iya Mas Bambi aku ingat namanya Mbak Penny waktu itu. Aku dikenalin eh, ada ada di Palembang itu namanya Wuri Parluten. Nah, Wuri Parluten itu penulis apa Heart series, Heart yang film Heart series itu. Kayak gitu. Nah, waktu itu dia bilang waktu itu. Nah, jadi apa Mbak Penny itu yang ngasih tahu Mas Bambi waktu itu. Jadi aku add Facebooknya Mas Bambi. Tapi sekarang Facebook aku udah mati ya Mas. Facebookku nggak bisa dibuka lagi. Gitu. Iya, heeh, Bu Penny. Jadi dikenalin sama apa Mas Wuri waktu itu eh, apa Bu Penny itu terus di apa sering chat-chat waktu itu kan. Sering chat-chat apa ini. Nah iya, waktu itu nah apa akhirnya dikasih tahu bahwa Mas Bambi Facebooknya Mas Bambi dikasih tahu sama apa Bu Penny itu terus di ini kan apa di apa aku add waktu itu. Nah, terus waktu itu Mas Bambi pernah workshop di Palembang di SMK 5. Nah, waktu itu aku lagi di Jakarta waktu itu emang mau pulang kayak gitu kan. Aku sempat chat kan sama Mas Bambi, Mas pulang kapan gitu. Wah sore ini kata Mas Bambi, kalau saya waktu itu pulangnya sorenya jam 3 kan. Wah sore ini ya kayak gitu. Aku pulang besoknya ke Palembang waktu itu. Iya, heeh. Jadi apa nggak sempat kita ketemu di Palembang itu waktu itu. Nah jadi apa eh, aku chat itu ke Mas Bambi. Aku besoknya baru pulang kayak itu. Gitu sih. Oke, ada lagi kah sobat-sobat yang mau ditanyakan atau sharing?
Oke, nah apa kalau nggak ada lagi kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita malam ini. Terima kasih banyak buat sobat-sobat dan mohon maaf ya apa jadi dadakan dan terus juga materinya jadi apa buru-buru nggak dipersiapkan dan lain-lain. Nanti insya Allah aku upload di apa di Drive nanti biar sobat-sobat bisa ini ya download materinya kayak gitu. Oke, terima kasih banyak ya buat sobat-sobat. Kalau misalnya belum ada lagi yang mau di sharing atau didiskusikan, kita cukupkan dulu. Eh, Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, Eh, insya Allah nanti di eh, minggu depan itu kita ada kedatangan kita akan membahas film. Jadi insya Allah narasumbernya hadir kayak gitu ya. Udah saya pastiin. Eh, Nanti kita akan membahas film dari sisi film juga bagaimana kita bisa banyak mengulik eh, apa film dan lain-lain kita. Oke, terima kasih banyak buat sobat semuanya. Terima kasih buat Mas Gila, Mbak Dania, ada Mas Ibrahim. Ya kita kasih semangat dulu nih buat Mas Ibrahim lagi ngerjain TA. Semoga cepat lancar dan cepat selesai TA-nya. Terus ada Mbak Andin, ada Imas, ada Mas Faisal, ada Mas Dani, ada Pak Zulfikar, ada Mas Bambi, ada Syahwa, ada Mbak Jesi, ada Bu Jesi, ada eh, Mbak Farida. Oke, terima kasih banyak buat semuanya. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi. Insya Allah kita akan bertemu di eh, Hard Talk episode berikutnya. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan buat sobat-sobat semuanya. Belajar berbagi, berbagi bersama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Recording stopped. Oke, terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Sehat-sehat. Oke, ini saya end all ya. Terima kasih.